Sebenarnya bukan permasalahannya dia makan B2-nya, bukan. Tapi tempatnya, ya. Kalau misalkan dia mau makan B2 dimanapun, asal memang pada tempatnya, is okay. Karena dia makan B2 ini di tempat yang sudah bersertifikat halal. Nah ini yang dipermasalahkan. Jovia Diguna minta maaf makan bakso halal dicampur kerupuk babi yang bukan dari restorannya nih. Disinggung netizen tuh. Influencer Jovia Diguna lagi jadi perbincangan nih di media sosial karena makan bakso halal dicampur kerupuk babi loh. Awalnya nih Jovi makan bakso yang ada di salah satu restoran bakso nih. Terus dia itu bawa kerupuk babi yang beli di luar dari restorannya itu nih. Langsung deh momen makan bakso itu kemudian viral dan dikecam oleh netizen karena mencampurkan makanan halal dan non halal ke dalam restoran yang telah tersertifikasi halal nih. Terus aku tadi beli kerupuk babi. Bereki mas. Wah, menduliti. Pas Jovi dapat kritik, dia langsung menyampaikan permintaan maafnya lewat instastory-nya. Dia ngaku nih, tidak menyadari bahwa membawa makanan halal ke restoran halal tidak diperkenankan. Dan ini murni dari kesalahannya Jovi sendiri nih. Jadi guys, aku takut ada yang salah ngerti. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan menggabungkan makanan halal ke non halal, tapi yang dipermasalahkan adalah aku kan kemarin makan di restorannya dan aku memakai peralatan-peralatannya mereka, sendal, gelasnya, cutlery-nya itu cutlery plastik sih, tapi mangkoknya itu kan mangkok yang akan mereka reuse lagi. Jadi mungkin itu yang aku tangkap yang mereka permasalahkan. Bukan permasalahkan sih, mereka menjadikan video aku sebagai contoh dan aku gak mau nanti video itu dijadikan di luar konteks. Makanya aku harus apologize dulu dari sekarang karena memang aku membawa kerupuk babi ke restoran yang sudah halal dan aku memakai cutlery mereka. Kalau aku bungkus di rumah aku makan sendiri mungkin itu fine, tapi ini kan aku keadaannya makan di restorannya dan aku bener-bener gak karena aku ngerti kan, kayak aku lagi beli tiba-tiba ada kerupuk babi yang dijual di bandara juga, terus aku mau makan bakso pakai ini pluk makan aja gitu. Jadi aku bener-bener don't mean no harm, bener-bener gak kepikir panjang, that's why I apologize gitu. Menurut kalian gimana nih? Ada-ada aja ya. Baru aja kejadian dan langsung rame nih, ada selebgram yang makan di restoran bakso yang cukup terkenal, tapi dia bawa kerupuk babi dan makan dengan peralatan makan di restoran tersebut. Terlepas dari kabar terbaru kalau selebgram tersebut sudah minta maaf, that's another case menurut gua. Karena persoalan ini gak cuma selesai dengan minta maaf aja. Kasihan restorannya tuh harus punya kemampuan telusur, dia harus ngecek peralatan makan mana yang digunakan, terus juga proses penyuciannya pun juga gak bisa kita nyuci biasa, ribet lah pokoknya. Bahkan sampai melebar ada komen yang gue baca, ya ini tugas restorannya juga yang harus edukasi ke customer yang non muslim. Bukan begitu. Jadi buat restoran yang sudah memiliki sertifikasi halal, baik yang logonya masih logo lama LP POM MUI yang hijau ataupun yang ungu halal Indonesia, itu ada aturan, ada SOP di mana customer tidak boleh membawa dan makan makanan yang dia bawa di dalam restoran tersebut. Biasanya ada tanda tuh signage, no outside food and drinks allowed. Dilarang bawa makanan minuman dari luar. Di restoran gue tuh ada tuh tandanya tuh, makanan minuman dicoret, terus ada tulisannya, ada juga dilarang membawa hewan peliharaan. Kenapa sih kayak gitu? Apakah si restoran ini khawatir kalau customernya jadi nggak jajan di restoran tersebut? Bukan itu sebenarnya. Justru aturan tersebut untuk mencegah terjadinya kejadian yang kayak gini nih, kontaminasi silang ini. Dan aturan ini nggak cuma berlaku buat customer yang non muslim, tapi yang muslim pun juga berlaku. Share video ini buat orang-orang terdekat lo yang mungkin aja belum tahu. Semoga bermanfaat. Ya, case ini lagi rame banget di Instagram. Jadi ada salah satu selebgram yang nge-instastoryin dia lagi makan di salah satu tempat makan bakso yang udah halal certified. Sebut saja nama tempatnya Afung, jadi udah halal ya. Terus ternyata dia bawa kerupuk kulit babi dari luar. Terus dia makan barengan sama si bakso tersebut. Ternyata ada salah satu muslim yang ngeh sama instastorynya dia, terus dia bawalah ke TikTok. Akhirnya viral di TikTok. Dan akhirnya si selebgram ini minta maaf di Instagram story-nya bahwa memang itu pure kesalahannya dia. Itu kesalahannya dia karena dia sendiri memang non-muslim dan dia sebetulnya memang tidak aware sama hal itu. Oke, ini jadi pelajaran banget buat kita semua. Yang pertama, buat
para penjual atau buat para owner atau buat para seller itu tuh harus diperhatiin terkait dengan makanan-makanan yang dibawa sama konsumen dari luar. Dan sebetulnya kalau misalnya restoran atau tempat makan itu udah halal certified, dia itu dedicated harus semua makanannya halal kan ya. Jadi konsumen nggak diperbolehkan membawa makanan atau minuman dari luar. Dan ini yang masih belum strict dilakukan oleh perusahaan atau belum dilakukan oleh si seller. Terus kalau misalnya buat konsumen, memang kita tuh kalau misalnya dibilang nggak boleh bawa makanan atau minuman dari luar, ya kita harus nurut biar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Apalagi misalnya buat non-muslim ya, masuk ke restoran yang halal certified, ya memang harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena kalau misalnya tadi kan kerupuknya dimasukin ya ke dalam mangkok si bakso tadi. Kalau udah ada case kayak gini, jatuhnya itu mangkok jadi mutanajis kena sama bahan-bahan yang najis, yaitu si kerupuk kulit babi tadi. So kalau misalnya kita nemu case kayak gini, bisa langsung dilaporkan ke substansi terkait, yaitu BPJPH di bawah Kemenak, atau mungkin bisa dibantu nantinya oleh PPOM MUI untuk dilakukan pemeriksaan ke si restonya. Aku senang banget karena ini tuh bener-bener jadi pembelajaran buat kita. Yang pertama, aku suka banget caranya Kak Papau Kids ini di akunnya itu mengingatkannya tuh dengan cara yang baik, tanpa bikin Kak Jovi-nya tersinggung. Jadi Kak Jovi ini adalah influencer yang ada di video tersebut, dimana Kak Jovi Adiguna ini melakukan sebuah kesalahan yang mungkin tidak disengaja ya, memang tidak disengaja ya, karena mungkin beliau juga tidak tahu, tidak paham. Jadi beliau itu lagi makan bakso di sebuah restoran bakso halal yang sudah terverifikasi halal. Terus dia itu makan menggunakan kerupuk babi di bandara gitu kan. Maksudnya ya ini pure aja, dia kayak pengen menikmati makanan gitu kan. Nah, dalam permasalahannya adalah kenapa? Karena Kak Jovi ini kan berada di restoran tersebut yang dimana sudah terverifikasi halal, dimana cutlery-nya itu kan dipakai. Cutlery itu maksudnya mangkoknya ya. Kalau sendoknya kan Kak Jovi pakainya sendok plastik, itu mungkin mereka bisa buang. Dan mangkoknya itu kan bakalan dipakai lagi untuk customer selanjutnya kan. Nah, ini yang dipermasalahkan karena dalam agama Islam itu kalau misalnya kita terkena najis babi atau anjing gitu kan, itu harus dicuci menggunakan tanah sebanyak 7 kali. Pokoknya ada tata caranya gitu, nggak bisa sembarangan hanya pakai air gitu kan. Jujur aku juga sebagai muslim ini aku bener-bener baru aware banget. Karena apa? Karena beberapa tahun lalu waktu aku masih kerja, itu temen kantor aku dia beberapa kali suka bawa lauk babi. Jadi dia tuh suka bawa lauk babi gitu kan, misalnya dia beli dari tempat dia deket rumahnya, terus dibawa ke kantor dan dia nanti makan di kantor, makan siang itu di kantor, dan menggunakan alat makan, piring, sendok, garpu yang ada di kantor. Itu aku baru tahu dan baru aware gitu loh karena kejadian ini. Jadi menurut aku ada hikmahnya di balik kejadian Kak Jovi Adiguna, dan aku juga respect banget sama Kak Jovi karena beliau langsung meminta maaf dengan to the point dan tahu gitu loh kesalahannya tuh di mana tanpa ada embel-embel tapi dan membela diri. Salut buat keduanya, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Jadi buat teman-teman semua, hati-hati kalau misalnya ada yang memang teman yang non muslim terus bawa sesuatu yang memang diharamkan buat kita, diingatkan aja kalau misalnya mereka lebih baik bawa peralatan makan sendiri seperti ini. Oke, jadi ada influencer nih, influencer yang sedang makan di restoran bersertifikat halal, tapi dia membawa makanan dari luar yang mengandung B2 atau non halal. Sebenarnya bukan permasalahannya dia makan B2-nya, bukan. Tapi tempatnya. Ya, kalau misalkan dia mau makan B2 dimanapun, asal memang pada tempatnya, is okay. Karena dia makan B2 ini di tempat yang sudah bersertifikat halal. Nah, ini yang dipermasalahkan. Karena dari sisi ownernya dia akan susah men-tracing mana nih peralatan makan yang digunakan oleh si influencer. Tapi sisi lain si influencer udah minta maaf juga ke publik, sudah minta maaf juga ke resto,
Mungkin ini ke depan dijadikan pelajaran ya bagi teman-teman semua, baik yang muslim maupun non muslim. Jadi kalau misalkan makan, ya makan aja di tempatnya, jangan bawa makanan dari luar ya. Dan biasanya memang di restoran-restoran beberapa yang saya temui gitu ya, ada pelang dan ada instruksinya dilarang membawa makanan dari luar gitu. Ya mungkin ini salah satunya. Tapi ya yang jelas restoran ini kan nggak ada di mana-mana ya. Ada di banyak bandara. Jangan karena konten ini ya, jangan karena ada isu ini kalian nggak mau makan di tempat itu gitu ya. Ya kalau misalkan kan beda cabang, beda-beda tempat, beda-beda lokasi. Nah ini mungkin yang di tempat influencer ini makan, tempat restoran ini akan mengevaluasi, akan berbenah, akan men-tracing gitu. Nah tapi di tempat lain kan nggak ada case, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ya, jangan langsung ngejudge, oh ini restorannya gini, jangan, karena bukan dari restonya ya. Jadi ya itu saya minta sama netizen, sama Rare Indonesia, jangan gara-gara cabang si ini kena case, cabang yang lainnya kena dampak, jangan seperti itu ya. Semoga masalahnya cepat selesai dan aman-aman saja.